berduaan begini? Ibu kok udah pulang jam segini? Kenapa? Kamu kaget? Karena ketahuan sama bapak kamu ya berduaan sini. Kamu ya udah numpang hidup, nggak kerja lagi, malah enak-enakan sama anak gua lo ya. Bu, Novi minta maaf, Bu. Novi hilaf, Bu. Apa? Udah ketahuan gini kamu bilang hilaf? Mulai saat ini, kalian keluar dari rumah saya. Bapak minta maaf. Nggak salah, Bu. Tadi Bapak duduk. Anak Ibu yang samperin Bapak. Jadi Bapak minta maaf itu. Ya udah, Bapak Ibu maafin. Tapi untuk kamu, Ibu tidak maafin. Keluar kamu dari rumah saya. Bu, Keluar. aku nggak salah, Nggak, Bu. Keluar. Aku nggak salah, Ibu. Keluar. Bu, jangan Keluar. usir aku dong. Pak Ustadz, ini bagaimana nih Pak Ustadz statusnya Pak Ustadz dengan ayah tiri melakukan berhubungan nih Pak Ustadz? Iya, itu ya sebuah peristiwa yang aib lah ya. Iya. Aib yang luar biasa karena itu melakukan perselingkuhan itu yang sudah tingkatnya yang paling berat itu kan zina ya. Iya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu misalnya disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, bahwa janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina itu artinya belum berzina. Mendekati saja itu Sudah dilarang. Tidak boleh ya. Mendekati itu dalam artian saling tertarik dan segala macam itu pun sudah tidak diperbolehkan. Apalagi melakukan zina. Nah, innahu kana fahisyah, kata Allah bahwa berzina itu adalah fahisyah, perbuatan yang sangat jelek, sangat jelek, sangat tercela gitu kan. Dan itu adalah dosa asabillah, dan itu adalah jalan yang paling buruk. Kenapa sampai Allah berfirman itu adalah satu fahisyah, yang kedua kemudian menyebut sa'asabillah, jalan yang paling buruk. Karena memang yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, kalau di dalam Islam itu ditujukan untuk yang paling dasar itu tidak sekedar menyelesaikan keinginan birahi antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang terpenting di dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu kenapa harus diperikat, ada ikatan nikah yang disebut dengan misakon waliyullah, perjanjian agung itu karena apa? Di situ untuk mendapatkan alat asal, untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau ada keturunan yang lahir tanpa proses perikatan agung, itu adalah sangat celah, dan itu adalah sa'asabillah. Anaknya itu menjadi anak zina, anaknya yang tidak lahir tanpa sebuah perikatan agung yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Disitulah kenapa kemudian zina itu hukumannya juga berat. Hukumannya juga berat. Kalau zina itu adalah zina muhsan, artinya zina dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami istri, maka di situ itu sebenarnya hukumannya adalah rajam. Yang walaupun di sini memang tidak berlaku hukum, dalam hukum positif kita tidak berlaku. Nah, hukum rajam itu semuanya tidak ada yang selamat, semuanya mati. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan zina, urusannya hukumannya itu kita selesai, udah mati kita. Itulah sebabnya maka Mbak Novi saya kira masih hidup sekarang gitu. Dan itu adalah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah ya, dan mendapatkan pertobatan dan bertobat nasuha. Taubatan nasuha, lagi-lagi kita bahas mengenai taubatan nasuha itu sangat penting. Karena ukurannya kita sudah nggak ada, udah mati. Tapi kemudian Allah masih menakdirkan kita hidup, misalnya seperti itu. Itu kan Allah memberikan jalan untuk pertobatan Mbak Novi. Mohon maaf Mbak Novi, ini Mbak Novi tahu nggak? Awalnya tidak tahu Ya, ya. artinya kan sepandai-pandainya supaya pelompat pasti jatuh Pasti juga. jatuh juga. Nah, apalagi Awalnya hal aku seperti tidak ini, tahu sih. terus kemudian akhirnya tahu. Kemudian apa yang Ibu Mbak Novi lakukan pada saat itu? Iya, ibuku marah lah di situ, ngamuk. Terus kamu sampai aku diusirnya.
Aku diusir di situ, saat itu juga harus pergi dari rumah. Ya, udah berusaha minta maaf tuh kali mungkin ya itu kan memang kesalahan aku sendiri ya. Hanya terima aku pergi dari apa sih? Aku menurut mau pergi dari rumah nggak ada masalah, penting semua aman-aman dulu di rumah kan. Nah, ayah tirinya Mbak Novi diusir juga atau Enggak. tidak? Tidak. Justru itu malah kok aku yang diusir, kenapa ayah tiriku enggak? Mbak Novi tadi bilang katanya kok heran kenapa justru suami ayah tirinya Mbak Novi nggak diusir juga begitu ya. Iya. Dan katanya Mbak Novi ada curiga sesuatu sama ayah tiri. Iya, ada curiga begini. Kok ibu kalau udah urusan suaminya walaupun baik dan juga tetap lemah. Tetap lemah kayak ada sesuatu. Terus aku curiganya bapak ayat itu suka gimana sih? Itu memakai cincin dan cincin kayak ya aku jadi seuzonnya itu main dukun atau ada guna-guna gitu ya. Karena ibu sepertinya luluh terus dulu begitu. terus gitu. Mereka Terus. masih bersama sampai sekarang? Masih Masih. bersama. Aku udah berusaha minta maaf berkali-kali ke rumahnya, tetap ibu nggak mau terima. Ada seperti itu Bu Astad. Ada ilmu guna-guna segala macam sehingga ayah tirinya tetap bertahan, tetap ditahan oleh ibunya. Ya ada ilmu guna-guna itu ya ada, nyatanya seperti itu. Jadi kenapa dalam hal ini Al-Quran menurunkan satu ayat surat Al-Falaq itu kan juga turun karena Rasulullah juga dibina-bina sihir. Dan sihir itu memang ada yang jahat, halus, dan juga ada yang sifatnya untuk memperdaya. Jadi kula'u birabbil falaq dan seterusnya itu asbabun nuzul dari turunnya ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan sihir ataupun guna-guna dan macam-macam. Itu ada itu. Ada itu. Nah, untuk menangkalnya apa Pak Ustadz? Kalau untuk menangkalnya sebenarnya gampang. Sihir itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita punya penangkal. Makanya kita harus secara istiqomah, secara terus-menerus harus punya penangkal. Apa penangkalnya? Yaitu kita membaca ayat kursi setiap subuh dan maghrib 11 kali. Itu bisa menangkal terhadap seluruh apa yang orang berkehendak tidak baik. Itu satu. Lagi yang kedua yang mesti dibaca setiap kapanpun saja, terutama setelah sholat itu membaca sebagaimana yang sudah sama-sama banyak orang hafal, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu saya kira wiridan-wiridan yang juga dilakukan oleh Rasulullah untuk menangkal terhadap hal-hal takdir yang buruk terhadap hamba Allah. Saya kira itu. Nah, Mbak Novi atas semua kejadian Mbak Novi katanya udah ada penyesalan seperti yang dicoba. Dan ada satu hal, Mbak Novi katanya kangen sama ibu ya. Iya. Nah, Mbak Novi udah berapa lama nggak ketemu sama ibu? Setelah pergi dari rumah itu nggak ketemu sama sekali? 1 tahun Bu, kurang lebih 1 tahun. Setahun ini nggak pernah ketemu. Nah, Lebaran kemarin sempat datang? Saya sempat datang ke rumah, tapi kebetulan ibu kan lagi nggak ada, lagi pergi ke saudara karena ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mana? Kamu udah lama nggak sih? Kita udah lama nggak ketemu. Ih, bapak apaan sih? Saya itu mau cari ibu, mau minta maaf. Ibu kamu itu udah nggak ada. Percuma juga kalau ibu kamu ada, pasti kamu diusir. Iya kan sih, bapak tuh gila ya. Saya tuh mau cari ibu, bukan cari bapak. Bapak tuh apaan sih? Novi!